pembahasan terkait latar belakang anak memakai narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak buruk dan mengancam masa depan anak. Terdapat dua faktor yang melatar belakangi seorang anak memakai narkotika, yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, yakni faktor intelijensi. Seorang anak dengan kecerdasan rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mudah sekali terseret oleh ajakan baru untuk melakukan perilaku jahat. Kemudian faktor usia. Usia anak memiliki kondisi yang sangat labil sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang dewasa sekalipun itu kejahatan. Selanjutnya adalah faktor kelamin. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan kuantitas dan kualitas kenakalan pada tindak pidana narkotika. Selanjutnya, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga terkait perlakuan orang tua akan menyulitkan anak dalam pergaulan dan timbul konflik dalam jiwanya sehingga mengakibatkan frustasi dan cenderung berbuat jahat. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Terdapat faktor keluarga. Keadaan keluarga yang tidak normal mengakibatkan seorang anak mengalami konflik psikologis dan mendorong anak melakukan perilaku jahat. Kemudian yang kedua adalah faktor pendidikan dan sekolah. Interaksi negatif di lingkungan pendidikan menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak cenderung berbuat jahat. Selanjutnya adalah faktor pergaulan anak, yakni lingkungan memiliki pengaruh sangat besar kepada anak yang mengakibatkan situasi sosial menjadi semakin longgar dan menjauhkan diri dari keluarga. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang narkotika secara umum. Narkotika berasal dari kata narcotics dalam bahasa Inggris yang artinya obat bius. Sementara dalam bahasa Yunani berasal dari kata narcois yang artinya menidurkan atau membiuskan. Menurut KBBI, narkotika merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Kemudian BNN memberikan pengertian narkotika sebagai zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Undang-Undang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu. Berbeda dengan narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian narkotika sendiri berdasarkan asalnya itu dibedakan menjadi alamiah, sintetis, dan semi-sintetis. Alamiah berarti alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana, contohnya seperti ganja, opium, koka. Kemudian sintetis didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian, contohnya amfetamin, metadon, dan disamfetamin. Kemudian semi-sintetis, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami, kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya, contohnya morfin, heroin, dan kodein. Kemudian jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau menurut Undang-Undang Narkotika itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, narkotika golongan 1. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contohnya diantaranya ada ganja, opium, metamfetamin, atau sabu. Kemudian narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dari dokter. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin, alfa-prodina, beta-prodina. Kemudian ada narkotika golongan 3 yang memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya ada asetil dihidrokodeina, kodeina,
troproxifena, dan buprenorfina. Nah, selanjutnya adalah akibat dari pemakaian narkotika. Nah, akibat pemakaian narkotika ini bermacam-macam tergantung jenis yang dipakai. Nah, berikut akan saya paparkan dampak dari beberapa jenis narkotika. Yang pertama, dampak dari penggunaan ganja, yaitu bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, adanya euforia, tadi halusinasi, kemudian disorientasi waktu seperti merasa waktu sangat lambat, kemudian apatis, mata merah, dan juga perilaku maladaptif atau tidak mampu beradaptasi secara wajar, dan dalam waktu yang lama akan mengganggu fungsi paru-paru, dan juga dapat menimbulkan gangguan mental organik seperti gangguan fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku. Dan selanjutnya ada dampak penggunaan dari morfin. Yang pertama yaitu menyebabkan kekejangan pada daerah perut, muka memerah, dan timbul rasa gatal. Yang kedua itu hormon gonadotropin yang berkurang sehingga menyebabkan gangguan haid pada wanita. Kemudian pemakai morfin ini biasanya akan merasakan mulut kering dan juga seluruh badan menjadi hangat dan kurangnya konsentrasi. Pada umumnya penyalahguna morfin tidak dapat tidur di malam hari. Dan akibat paling buruknya akan mengakibatkan overdosis yang menyebabkan kematian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya pelindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dapat diketahui anak jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, belum berusia 18 tahun, dan yang kedua adalah termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi anak yang menyalahgunakan narkoba. Penanganan pidananya diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tetapi lamanya pidana dibatasi oleh pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak adalah paling banyak setengah dari pidana maksimum bagi seseorang anak dengan orang dewasa. Selanjutnya, orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur yang terkena kecanduan narkotika akan ikut dipidana jika mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut ke pihak yang berwajib. Hal itu tercantum pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 128 ayat 1 yang berbunyi, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000. Sedangkan apabila pecandu narkotika yang belum cukup umur tersebut dilaporkan oleh orang tua atau wali anak tersebut, maka anak tersebut tidak akan dituntut pidana. Pecandu narkotika belum cukup umur tersebut justru akan diberikan rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat 2 dan 3 UU Narkotika.
Upaya rehabilitasi ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi, dan tahap pembinaan. Pertama, tahap detoksifikasi yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak ditemukan zat narkotika dalam tubuh korban. Kedua, tahap rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olahraga, kesenian, dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreativitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut. Sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama. Ketiga, tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerjasama dari orang tua, petugas sosial, dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkotika dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengakomodir program yang dinamakan diversi. Secara singkat, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Dan yang adapun menjadi syarat diversi, yaitu diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Contoh kasus singkat, pengedar narkoba saat ini sudah mengincar mangsa pasar pada anak-anak. Contoh kasus yang pertama yang melibatkan anak di bawah umur, ini terjadi di Kecamatan Talang Padang. Anak yang baru berumur 10 tahun tersebut diduga mendapatkan narkoba dari kawan sepermainan yang berumur di atasnya. Awalnya dicoba-coba gratis, setelah kecanduan barulah membeli sendiri. Kata Hendriati, kasus kedua ditemukan pada tahun 2018 di Kecamatan Kota Agung. Menurut Hendriati juga modus yang ditemukan pun polanya sama. Anak yang berumur 10 tahun mengenal narkoba dari kawan sepermainannya. Modusnya sama seperti diberi secara gratis terlebih dahulu, baru setelah kecanduan anak itu membeli narkoba tersebut. Dari hasil asesmen diketahui jika si anak tersebut sudah mengonsumsi narkoba mulai dari sabu, ekstasi, dan ganja sejak kelas 5 SD. Dari pendampingan diketahui jenis narkoba yang pernah dikonsumsi diantaranya ekstasi, ganja, sabu, dan menambahkan untuk 2 kasus ini di tahun 2017 dan 2018. Kedua anak sudah menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan dan sudah dinyatakan pulih. Saat ini juga sudah ditangani kasus pelajar SMK di Kota Agung. Selama rehabilitasi mereka ditangani dokter dan perawat. Untuk penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan terjadi di kalangan pelajar dan remaja, termasuk anak-anak. Bentuk upaya pengawasan dan sosialisasi sangatlah diperlukan, mengingat jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok remaja dan anak-anak sangatlah banyak dan menjadi target dan sasaran baru. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya. Yang pertama, penyalahgunaan narkotika sekarang ini sudah sangat membahayakan dan sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja termasuk anak-anak di bawah umur. Selain pengaruh eksternal, ada juga pengaruh internal dalam tindak penyalahgunaan narkotika. Mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika telah diatur dalam pasal 111 hingga pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan ketentuan mengenai penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kemudian untuk saran pencegahan, yang pertama dari aspek keluarga, para orang tua dapat memberikan perhatian yang serius dalam mengawasi dan membimbing anaknya, dimulai dari menanamkan pembinaan mental, agama, sosial, moral, dan etika yang baik sehingga anak juga dapat membentengi diri dari dampak negatif agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja yang berujung menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang kedua, dari lingkungan masyarakat, diharapkan masyarakat turut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika yang dapat mengganggu jiwa dan perkembangan anak karena anak hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi pertumbuhan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan masyarakat di sekitar. Kemudian yang ketiga, dari aspek pendidikan, lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan tentang narkotika dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang terakhir, dari pihak pemerintah atau aparat perlu semakin diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa narkotika pada dasarnya bermanfaat bila tepat dalam penggunaannya, namun sangat berbahaya jika sudah disalahgunakan.